Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Wa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insyaallah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Yusuf Akbar LC yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema 3 unsur kebahagiaan. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Yusuf Akbar LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita yang berada di masjid ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk bersimpuh dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang barusan telah kita tunaikan diterima dan dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Rasul yang mulia, baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan syafa'atul uzmanya nanti pada hari kiamat, seorang nabi yang telah mengajarkan kepada kita jalan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini menjadi bagian daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah dan syariat yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kita akan diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika kita mengkhatamkan dan membaca Al-Qur'an, pasti kita akan melewatkan ayat-ayat tentang golongan hamba Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan lebih-lebih nanti di hari akhirat.
Salah satu di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di hari kiamat di dalam Quran surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat kemenangan, tempat kebahagiaan bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat itu jamaah sekalian tidak akan diperuntukkan bagi mereka yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini jamaah sekalian, kita akan menyampaikan 3 pilar kebahagiaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam sebuah ungkapannya dalam kitab Matan Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang pertama, idza u'tiya syakara. Pilar yang pertama jamaah sekalian, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jikalau diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Kalimat syukur ini jamaah sekalian setiap saat kita dengar. Minimal sekali dalam sepekan kita mendengar kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar yang disampaikan oleh para khatib ketika khutbah Jumat. Muncul pertanyaan dalam diri kita jamaah sekalian, ma hiya haqiqatus syukri? Apa hakikat daripada kesyukuran yang setiap saat kita dengar kalimat itu? Maka dalam hal ini jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa kesyukuran itu harus mencakup 3 perkara. Siapapun di antara kita, kalau seandainya kita mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar bersyukur kepadanya, maka kita harus mengumpulkan 3 perkara ataupun yang biasa kita kenal dengan rukun-rukun kesyukuran. Siapa di antara jamaah yang tahu jamaah? Ternyata kesyukuran itu ada rukunnya juga. Ya Allah jamaah. Syukur sering kita dengarkan, tetapi apa yang kita tahu daripada rukun-rukun kesyukuran? Kalau seandainya kita sudah tunaikan kesyukuran ini, maka kita akan termasuk dalam golongan hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan jamaah sekalian, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah telah menegaskan bahwa sangatlah sedikit di antara hamba Allah ini yang mau bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara yang kita tahu apakah kita termasuk dalam golongan yang sedikit itu atau tidak? Maka kita cari tahu diri kita dalam 3 perkara. Yang pertama jamaah sekalian, rukun daripada kesyukuran itu adalah asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya jamaah? Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mudah atau tidak jamaah? Mayoritas umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kenikmatan, mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kemudian yang kedua, kesyukuran asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya jamaah?
dengan menyandarkan semua fasilitas dan kenikmatan yang kita dapatkan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua umat Rasul lulus akan rukun kesyukuran yang kedua? Banyak di antara kita yang berguguran. Setiap saat kita kerja, keluar pagi pulang sore, semua yang kita dapatkan kita mengatakan ini adalah hasil usaha aku sendiri tanpa kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah kisahnya siapa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang Allah tenggelamkan dengan harta kekayaan yang ia punya, Qarun. Yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, Qarun ini sebelum diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang pandai beribadah kepada Allah. Tidak pernah dan tidak pernah luput untuk bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika Allah titipkan harta kekayaan kepada Qarun, Allah mengutus seorang nabi. Siapa? Nabi siapa yang hidup di zaman Qarun? Ya? Nabi Ibrahim atau Nabi Isa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi siapa jamaah? Nabi Ibrahim, Isa, atau Nabi Adam? Siapa jawab? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Qarun diberikan dan dititipkan oleh Allah berbagai macam kenikmatan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihi salatu wassalam untuk dimintai daripada Qarun ini untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang Allah titipkan itu. Qarun mengatakan, ini adalah hasil usaha aku sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika dia mengeluarkan pernyataan itu, tidak menyandarkan semua kenikmatan yang Allah berikan berasal dari Allah, maka Allah tenggelamkan bukan cuma hartanya, tetapi Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya. Maka jangan sampai kita seperti itu jamaah sekalian. Semua fasilitas yang Allah titipkan ini, apapun bentuk kenikmatan kita dapatkan, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua ini, ada sebagian di antara kita yang berguguran. Kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berguguran dan bahkan binasa sampai nanti mereka akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyukru bil jawarih, bersyukur dengan amal perbuatan. Di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan banyak di antara kita yang tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan kita. Maka nanti jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita bertanya-tanya kenapa akan ada orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Di antara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan bahwa akan ada golongan manusia yang akan menunjukkan penyesalan mereka di hadapan Allah, di dalam Quran surat Fatir Allah katakan, wahum yastarikhuna fiha, orang-orang yang berada di neraka jamaah sekalian berteriak karena mereka merasakan azab yang telah Allah persiapkan. Ketika mereka mendapatkan azab dan siksaan di dalam api neraka tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka berteriak, Rabbana akhrijana na'mal salihah. Mereka itu meminta kepada Allah. Permintaan mereka itu cuma satu. Bukan untuk memperbanyak harta kekayaan, bukan untuk membeli rumah yang baru, bukan untuk membeli mobil yang baru, tetapi satu permintaan hamba tersebut ketika mereka telah merasakan azab yang telah Allah persiapkan bagi mereka,
Mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, keluarkanlah kami dari tempat ini, na'mal salihah, supaya bisa melakukan apa? Satu amal soleh yang pada saat ini mereka tinggalkan. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti yang dulu amalan yang pernah kami lakukan. Apakah permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, jemaah? Seandainya ini nanti kita diwafatkan oleh Allah, lalu nanti pada hari kiamat ketika kita melihat azab yang telah Allah persiapkan buat kita, lalu kita meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari api neraka tersebut supaya kita bisa kembali kepada kehidupan ini untuk melakukan satu amal soleh yang dulu pernah kita tinggalkan. Dikabulkan atau tidak? Tidak akan pernah dikabulkan. Malah Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah dulu, kata Allah, kita berada di fase kehidupan yang keberapa, jamaah? Sekarang fase kehidupan yang kedua atau tiga? Yang kedua. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kami dulu telah memberikan kepada kalian kesempatan untuk hidup? Untuk berpikir bagi siapapun di antara kita yang mau berpikir bahwa akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan ini. Di antara kita ada yang Allah titipkan umur 45 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Dari sekian banyak umur yang Allah berikan itu, jamaah sekalian, berapa persen yang kita gunakan dan kita maksimalkan untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan kita? Jangan sampai pada saat ini di antara kita masih sangat minim jumlah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau bersyukur dengan amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti pada hari kiamat barulah kita menunjukkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kenikmatan dunia yang Allah titipkan ini bisa akan mengantarkan kita kepada surga, atau bahkan sebaliknya yang akan menjadi sebab kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah ingatkan kita, jamaah, jangan sampai anak keturunan yang kita punya, harta yang Allah titipkan buat kita, akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita yang sampai terjadi hal demikian, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi kepada Allah. Keadaan kita umat sekarang, jamaah sekalian, dan ini sudah disampaikan dan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kami bertanya kepada jamaah, fitrahnya kita beribadah itu dalam keadaan senang atau dalam keadaan tidak senang? Mana kira-kira yang lebih semangat kita beribadah, ketika Allah memberikan kenikmatan atau ketika Allah berikan musibah buat kita? Ya? Yang benar, Pak, dalam keadaan ketika mendapatkan musibah. Mayoritasnya kita, jamaah, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa minan nasi, apa lanjutan ayatnya, jamaah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Allah telah menegaskan akan ada sekelompok umat manusia dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan beribadah di tepian semata. Apa maksudnya di tepian, jamaah? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika Allah titipkan kenikmatan kepada mereka,
mereka merasa tenang, merasa bahagia, mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Ketika Allah berikan ujian kepada mereka, jadi kadar keimanan itu akan berubah. Dari yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, suatu ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada keadaan yang sebelumnya, kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul menjaga ibadah kepada Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Pilihan yang pertama apa tadi? Bersyukur ketika diberi nikmat. Kesyukuran ada berapa? Ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan hati dengan menyandarkan semua fasilitas dan nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menunaikan 3-tiganya insya Allah. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan, wa idza tuliya sabara. Apa artinya jemaah? Ya. Wa idza tuliya, sabar sudah jelas ada kata sabar. Wa idza tuliya sabara. Jika diberi ujian bersabar. Pertanyaan yang selanjutnya buat jamaah, berapakah pembagian kesabaran? Sabar juga ternyata ada pembagiannya. Kita kan sering bersabar aja Ustaz. Kita tidak tahu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, kapan ujian itu menjadi cobaan, kapan ujian itu menjadi cobaan, dan kapan cobaan itu menjadi ujian, kapan menjadi teguran, dan kapan menjadi hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan yang pertama adalah, berapakah pembagian kesabaran? Berapa jamaah? 2, 5, 4? Ya? Kenapa selalu memilih, tidak ada pilihan? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa kesabaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Kesabaran dibagi menjadi 3 bagian. Kesabaran yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bersabar dalam menjaga salat 5 waktu sehari dan semalam yang telah Allah tetapkan. Karena banyak di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang berat untuk melaksanakan ibadah yang terutama berkaitan dengan masalah salat. Dan lebih-lebih ada 2 waktu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berat yang dilakukan oleh golongan orang-orang yang munafik. Waktu salatnya apa? Salat Isya dan salat subuh, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Maka jamaah sekalian,
kalaupun seandainya kita tidak mampu untuk bersabar dalam menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah, maka ingat, bisa jadi kita akan termasuk dalam golongan orang-orang munafik yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan ibadah salat, mereka melaksanakan dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas. Ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka perlihatkan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan semata. Lalu yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sangatlah sedikit. Maka jamaah sekalian, apapun bentuk kesabaran yang telah Allah, ataupun apapun bentuk ketaatan yang Allah sampaikan di dalam syariat, maka kita dianjurkan untuk bersabar. Menghadiri kajian, kita harus bersabar. Kayaknya kajiannya itu-itu aja, kesyukuran aja. Ya, kadang-kadang kita begitu. Kita harus bersabar jamaah. Yang walaupun kadang-kadang yang namanya kita sudah tua, bukan kita, tapi bapak-bapak semuanya. Kadang-kadang bergeser tempat duduknya, nggak apa-apa. Kita harus bersabar. Itu adalah bentuk ketaatan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka kesabaran pertama apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa jamaah? As-sabru 'anil ma'asi, bersabar dari kemaksiatan. Kalau persoalan perzinahan, perampokan, pencurian masih bisa kita tahan. Tetapi ada dosa dan kemaksiatan yang sangat mudah keluar dari lisan kita. Apa kira-kira jamaah? Suka merendahkan dan mengumbar dan membicarakan aib orang lain. Kita telah mesepakati bahwa kesabaran dari kemaksiatan kepada Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih banyak di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena lisan kita. Mungkin kalau perzinahan, perampokan, pencurian, pembunuhan, insya Allah masih mudah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita jaga. Tetapi lisan kita ini jamaah sekalian sangat mudah merendahkan dan membuka serta membicarakan aib orang lain. Tidak kita bisa untuk bersabar dari kemaksiatan lisan kita. Maka jamaah sekalian, nanti dalam ini poin yang ketiga yang kita bahas nanti. Dalam hal ini jamaah sekalian, ada ancaman di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapapun di antara kita yang mampu untuk menjaga aibnya orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan juga akhirat. Pada hari kiamat nanti jamaah sekalian, siapapun di antara umat Rasul dalam persoalan persidangan nanti di hari kiamat, umat Rasul itu dibagi menjadi dua golongan. Ada yang disidang oleh Allah dalam keadaan terbuka dan ada yang disidang oleh Allah dalam keadaan tertutup. Kita mau yang mana jamaah? Yang terbuka atau yang tertutup? Kalau di dunia mungkin kita mau terbuka, nggak ada yang disembunyikan. Tetapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan terbuka ini jamaah sekalian, ataupun dalam keadaan yang tertutup ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengadili hamba tersebut bagi mereka yang selama mereka hidup di atas dunia ini yang mampu menjaga dan menutupi aib sesama. Kalau seandainya kita mau nanti Allah tutupkan aib kita nanti di hari kiamat, syaratnya cuma satu. Mari kita jaga lisan kita, jangan sampai kita membicarakan aib dan keburukan orang lain. Nah itu kan benar Ustaz adanya, benar. Tetapi kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk
menutup aib orang tersebut. Adapun yang disidang oleh Allah dalam keadaan terbuka, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah mereka yang selalu mengumbar dan membicarakan aib orang lain selama mereka hidup di atas dunia ini. Bukan cuma jamaah Masjid An-Nur yang akan melihat, tetapi nanti jamaah sekalian, semua manusia yang berada di atas dunia ini nanti pada hari kiamat akan melihat kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga lisan kita ini untuk membicarakan aib orang lain nanti pada hari kiamat, Allah akan buka semua. Antum pernah melaksanakan keburukan di sini jam sekian? Nah, dilihat oleh semua umat manusia. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan poin yang kedua ini, bersabar dari kemaksiatan kepada Allah, usahakan kita semua kita jaga. Mulai dari lisan kita, tangan kita, kuping kita, kaki kita, dan semuanya. Karena nanti pada hari kiamat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita sudah hafal ayatnya jamaah. Ayat yang di sebagian masjid ataupun surah yang di sebagian masjid dibaca di rakaat yang pertama ketika salat tarawih. Apa akhir ayatnya di salat takatsur? Apa jamaah? Ini kalau kita mau belajar tawadu itu belajar sama jamaah pengajian. Ya. Jamaah pengajian itu masya Allah tawadunya masya Allah banget. Ketika ditanya diam aja. Ya kita husnudon Pak. Jamaah semuanya masya Allah tawadu. Apa ayatnya jamaah? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan dan apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum hari itu tiba, mari kita jaga diri kita jangan sampai kita jatuh dalam kemaksiatan. Kalaupun jatuh, nanti insya Allah kita akan sampaikan di poin yang ketiga insya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sabru an aqdarillahil mu'limah. Bersabar dari ketetapan Allah yang menyakitkan. Bersabar dari ketetapan Allah yang menyakitkan. Menurut kita jamaah. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan sesuatu untuk hambanya kecuali itu yang terbaik buat kita. Tapi ini kan sakit Ustaz rasanya Ustaz. Iya, menurut kita sakit. Coba kita perhatikan perjuangan kehidupan seorang nabi yang mulia. Sebaik-baiknya manusia yang Allah pernah ciptakan di atas muka bumi ini siapa namanya? Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita perhatikan fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, berapa tahun jemaah Nabi berdakwah di Makkah? 9 atau 7? Ya? 9 tahun atau 7 tahun? Berapa jamaah? Sebanyak 13 tahun. Nabi mendapatkan berbagai macam ujian. Itu berat dirasakan oleh Nabi SAW. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika dakwahnya ditolak mentah-mentah di Makkah, berpindah dakwahnya ke mana? Belum, sebelum Madinah. Yang menjadi destinasi wisata jamaah umroh sekarang. Ke kota Taif. Harapannya belum ketika berpindah dakwahnya ke kota Taif, mendapatkan sokongan dakwah dari masyarakat yang berada di kota Taif. Tetapi apa yang terjadi jamaah? Nabi SAW dilempari dengan bebatuan, dihina, sampai Nabi SAW bercucuran darah. Kalau kita lihat dan baca sejarah kehidupan beliau, itu menyakitkan, takdir Allah yang menyakitkan. Tetapi apa jamaah sekalian? Di balik ujian itu Allah ingin meninggikan derajatnya Nabi SAW. Makanya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa
Kapan cobaan itu menjadi ujian, menjadi teguran, dan menjadi hukuman? Kapan jamaah? Ini pertanyaan yang kedua dari masalah kesabaran. Kapan ujian atau cobaan yang Allah berikan itu menjadi ujian, menjadi teguran, dan menjadi hukuman, ataupun dalam bahasa yang agak sedikit kasar sebagai azab? Kapan jamaah? Cobaan yang Allah berikan sebagai bentuk ujian ketika kita berada di atas keimanan yang begitu sempurna. Datang ujian. Kita nih lagi dalam keadaan terbaik jamaah. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah dan Rasul kita tinggalkan, tetapi kok masih ada aja ujian. Jangan mengeluh jamaah. Ketika kita berada di atas keimanan yang sempurna, dalam keadaan terbaik ketika beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ada ujian yang Allah berikan buat kita, maka ingat, itu sebagai bentuk cintanya kepada Allah, kepada kita, ingin meninggikan derajatnya kita di hadapan Allah. Karena Nabi SAW telah menegaskan di dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba 'abadan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba pasti akan diberi ujian untuk menaikkan level dan derajat keimanan dan kedudukannya di hadapan Allah. Makanya jemaah, ketika kita dalam keadaan Masya Allah sangat bisa menjaga ibadah, meninggalkan larangan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, di waktu yang sama ada berbagai macam ujian yang Allah berikan, maka ingat, itu bukanlah sebuah hukuman, bukanlah sebuah teguran, tetapi itu adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Nah, itu cobaan menjadi ujian. Yang kedua, cobaan menjadi teguran buat kita. Ketika sebelumnya keadaan keimanan kita stabil, tiba-tiba ada yang namanya futur. Futur ini kalau bahas kita galau, pokoknya malas untuk beribadah. Datang ujian dan ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman lagi kendor. Nah, dalam keadaan seperti ini, ujian yang Allah berikan itu sebagai bentuk teguran buat kita untuk kita kembali kepada jalan yang telah awal yang kita tempuh tadi, yang selalu beribadah kepada Allah, selalu meninggalkan kemaksiatan. Lalu Allah berikan ujian itu sebagai wasilah buat kita untuk kita kembali kepada ketaatan kepada Allah. Itu yang kedua. Yang kedua, ujian sebagai bentuk teguran. Sebagai bentuk hukuman, kapan? Ketika kita jauh dari Allah. Hidup kita ini penuh dengan kemaksiatan, tidak pernah kening kita ini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada cobaan yang Allah berikan pada saat itu sebagai bentuk hukuman. Kadang-kadang kita dengar dia tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, lalu tiba-tiba Allah berikan cobaan, ini ujian Ustaz. Ujian dari mana? Ibadah saja tidak pernah kita laksanakan, kapan kita mendapatkan ujian? Itu adalah sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah jauh daripada syariat dan ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapatkan sekarang. Hidupnya jauh daripada Al-Qur'an. Tidak pernah bersimpuh dan bermunajat kepada Allah. Salat pun tidak pernah. Datang ke masjid pun tidak pernah. Lalu ketika ada ujian, dengan mudahnya dia mengucapkan, ini ujian dari Allah Ustaz buat saya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita sendiri yang tahu. Kita tidak bisa menentukan. Bisa saja kami melihat, oh dia tidak pernah sholat. Bisa jadi dia sholatnya di rumah. Mungkin karena ada faktor yang lain. Maka itu semua kita yang tahu. Kadar keimanan kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Barulah kita bisa menentukan apakah cobaan yang Allah berikan itu sebagai bentuk ujian yang meninggikan derajat kita, sebagai bentuk teguran supaya kita kembali kepada Allah, atau sebagai bentuk hukuman ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua hanya kita dan Allah yang tahu.
Berkaitan dengan kesabaran ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mau bersabar itu dengan balasan tidak terhitung di hadapan Allah. Nah, itu yang kedua jamaah. Pilihan kedua adalah bersabar ketika mendapatkan ujian. Kesabaran dibagi menjadi tiga. Pertama, bersabar dalam ketaatan. Yang kedua, bersabar dari kemaksiatan. Lalu yang ketiga adalah bersabar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Dan kemudian yang ketiga yang belum sampaikan adalah wa idza adznaba istaghfara. Jika jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, segera untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Jika jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, segera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Satu poin yang harus kita sampaikan jamaah dan harus kita tegaskan bahwa siapapun di antara kita, di antara manusia yang pernah Allah ciptakan, tidak ada yang terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Sekelas ustadz, sekelas habib, sekelas syekh, kiai, tuan guru dan semuanya, tidak ada yang terlepas dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Yang membedakan hanyalah tingkatan dosa yang kita laksanakan ataupun yang kita lakukan. Karena Nabi SAW telah menegaskan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Nabi menggunakan kata kullu, semua anak keturunan Adam pasti akan jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baiknya mereka yang jatuh dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah adalah mereka yang segera untuk kembali taubat dan istighfar kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita mengingat sebuah hadis qudsi yang Nabi SAW sampaikan dan dicatat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin di antara kita ada yang punya masa lalu yang mungkin jauh daripada syariat Islam, maka jangan sampai kita berputus asa. Ingat sabda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Al-Qudsi, "Ya bani Adam," wahai keturunan anak Adam, "Lau balagat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani laghfartu laka wa la ubali." Ini Allah yang sampaikan jamaah sekalian, bukan janji manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Bani Adam, jikalau dosamu itu sudah mencapai tingginya langit, kemudian engkau beristighfar dan bertobat kepadaku, la ghafartu laka wa la ubali, pasti akan kuberikan ampunan kepadamu, aku tidak hiraukan seberapa banyak dosa yang telah engkau laksanakan. Kemudian Allah mengatakan, ya Bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani wa lam tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Tadi Allah mengatakan dosa kita sudah mencapai tinggi langit. Ketika kita bertobat, pasti Allah akan berikan ampunan kepada kita. Lalu yang kedua yang Allah sampaikan, jikalau kita datang kepada Allah dengan dosa yang telah memenuhi bumi ini jamaah sekalian, dan ketika pada saat itu kita berjumpa dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah katakan, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang seluas bumi ini pula. Itu adalah bentuk
kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, cuman ampunan tersebut, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat taubat yang harus kita penuhi. Berapa syarat taubat jemaah? Ya. 1. An-nadamu 'ala dzam, penyesalan. Naam. 2. Al-azmu alla ya'uda ilaih, berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang ketiga, ya, at-tarku 'anil dzam. Naam. Meninggalkan dosa tersebut. 3 syarat ini jamaah berkaitan dengan dosa kita kepada Allah. Ketika kita meninggalkan sholat, tidak pernah berpuasa, tidak mau membaca Al-Quran, maka ketika kita memenuhi 3 syarat ini, semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin menambahkan ada 3 lagi tambahan. Jadinya berapa? 6. Yang keempat adalah menyelesaikan urusan dengan makhluk Allah. Kalau 3 poin tadi, dosa kita sama Allah selesai urusan, kita bertobat istighfar selesai. Tetapi yang keempat ini jamaah sekalian, dosa, istilah kita ada yang namanya dosa sosial. Dosa sosial, dosa kita bersama dengan tetangga, dosa kita bersama dengan jamaah, dosa kita bersama dengan teman. Nah, dosa ataupun syarat yang keempat ini tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah menyelesaikan urusan kita dengan yang bersangkutan. Hutang piutang misalnya, kan sekarang kan ramai itu ataupun viral itu, pinjam dulu 100 tapi nggak balik-balik. Ya. Pinjam dulu 100 tapi nggak balik-balik. Jamaah sekalian, jangan sampai hutang piutang ini yang menjadi sebab kita akan terhalang untuk masuk ke dalam surga, yang walaupun 1.000 rupiah atau kurang dari itu. Jangan kita cuma 1.000 Ustaz, masih enggak ikhlas. Jangan. Kalaupun seandainya memang mau kita pastikan itu jauh lebih baik. Kalau seandainya kita akadnya pinjam dulu dong uang antum 5.000, kita harus sampaikan ini nanti anak kembalikan atau tidak ini. Kalau seandainya dia mengatakan ya udah nanti kembalikan aja kapanpun antum mau, kita harus kembalikan. Jangan sampai yang 5.000 itu akan menghalangi kita masuk ke dalam surga. Apalagi dosa yang berkaitan dengan masalah ghibah. Mungkin jamaah sekalian pernah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan kepada para sahabatnya ketika beliau bermajelis dengan para sahabatnya. Rasul memberikan satu pertanyaan. Atadaruna mal muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah golongan di antara umat ini yang bangkrut dan merugi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara akal sehat, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirham wala mata'. Wahai Rasul, golongan yang merugi di antara kita adalah yang tidak memiliki dinar dan harta kekayaan. Masuk akal atau tidak jawabannya jamaah? Masuk akal. Tetapi bukan itu jawaban yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jawaban yang lain. Ketika mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya golongan manusia yang bangkrut di antara umatku ini adalah man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin, adalah mereka yang nanti pada hari kiamat datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala zakat. Lah kok bisa?
Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang datang dengan pahala solatnya nanti pada hari kiamat, datang dengan pahala zakat dan puasa di hari kiamat termasuk golongan yang bangkrut dan merugi? Kenapa jamaah? Ternyata di waktu yang sama kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadza, datang dengan telah membicarakan orang lain, wa qadhafa hadza, menuduh orang lain berzina, wa safaka dama hadza, telah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, telah memukul orang lain. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang kita lakukan tadi, puasa, solat dan zakat itu, dan apapun bentuk kebaikan yang pernah kita laksanakan, akan kita berikan kepada orang yang pernah kita zalimi ketika kita hidup di atas dunia ini nanti pada hari kiamat. Makanya ada istilah transfer pahala nanti pada hari kiamat. Pahala kita akan kita transfer kepada orang yang pernah kita zalimi. Ketika pahala kita habis di buku catatan kebaikan kita, maka dosa orang yang pernah kita zalimi akan ditransfer kepada kita. Dan itu yang berkaitan dengan syarat taubat yang keempat. Kita harus selesaikan urusan kita di atas dunia ini sebelum nanti kita diwafatkan oleh Allah. Sekecil apapun itu jamaah, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada urusan yang tidak selesai dengan sesama kita. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu syaratnya keempat. Syarat yang kelima adalah yang belum sampaikan, al-ikhlasu lillah. Ketika kita bertobat harus betul-betul ikhlas. Jangan kita tobat karena takut sama manusia, atau tobat karena tidak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Misalkan ada orang biasa minum, kenapa antum gak minum? Saya sudah tobat Ustaz. Padahal dia gak punya uang. Kalau punya uang pasti dia akan beli. Kenapa antum tidak bermaksiat? Sudah tobat Ustaz. Padahal dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu tersebut. Maka ketika kita bertobat, betul-betul kita harus ikhlas mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam adalah bertobat di mana waktu tobat itu masih diterima. Karena ada dua waktu yang dimana sebanyak apapun kita mengeluarkan aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, sebanyak apapun air mata yang kita keluarkan untuk menangis dan meminta ampunan dari Allah, dalam dua waktu ini tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan jamaah? Nabi SAW mengatakan hatta yugharghir, sampai nyawa kita itu sampai di tenggorokan. Sebanyak apapun air mata yang kita keluarkan pada saat itu, sebanyak apapun kalimatul istighfar dan kalimat tobat yang kita keluarkan, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu yang tidak akan pernah diterima taubat kita di hadapan Allah. Lalu yang kedua, waktu taubat yang tidak akan diterima oleh Allah taubat kita adalah ketika matahari Allah terbitkan dari arah barat. Maka sebelum waktu itu tiba jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bersegera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Nggak apa-apa Ustaz, saya sudah bertobat tapi jatuh lagi dalam kemaksiatan. Silakan bertobat terus. Allah tidak akan pernah bosan. Kalau kita manusia mungkin kita telah berikan kebaikan kepada mereka, setiap saat kita berikan kebaikan, tetapi kita balas dengan keburukan. Manusia itu pasti akan bosan. Anak kan sudah kasih ente kesempatan, nggak ada lagi kesempatan yang kedua. Tetapi Allah berbeda dengan makhluknya. Semakin kita banyak bertobat kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita. Di dalam Al-Quran telah Allah tegaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta dan sangat suka kepada orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang selalu dalam keadaan bersuci. Maka sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini jamaah sekalian, kita akan menutup dengan sebuah ungkapan para sahabat yang mulia.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innakum fi mamarril laili wan nahari fi ajalin manqusatin wa a'malin mahfuratin wal mauti ya'ti baghtah. Sungguh kalian, kata beliau radhiyallahu taala anhu, hidup menunggu pergantian siang dan malam. Ketika pergantian siang dan malam itu, ajal kalian semakin berkurang. Amal kebaikan dan keburukan kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maut ya'ti baghtah. Dan kematian itu datang kepada kita jamaah sekalian tanpa ada informasi dan tanpa minta izin terlebih dahulu. Lalu kemudian beliau mengeluarkan penyesalan beliau, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Seorang sahabat yang mulia masih mengeluarkan kalimat penyesalan. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesalkan dalam kehidupan ini melainkan penyesalanku terhadap suatu hari ketika aku melihat matahari itu terbenam di mana ia terbenam. Pada saat terbenamnya matahari itu, kata beliau, ajalku semakin berkurang dan tidak bertambah sedikit pun ketaatan dan amal kebaikanku di hadapan Allah. Lantas bagaimana dengan kita jamaah? Kita semakin dekat dengan akhir kehidupan kita di dunia ini, maka marilah kita manfaatkan dan meminta keistiqomahan kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah kita di akhir hayat kita akan diwafatkan dalam keadaan beriman atau tidak. Makanya di dalam Al-Quran, wasiat yang sering disampaikan oleh para khatib di atas mimbar, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena siapapun di antara kita jamaah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka oleh karenanya, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan hidayatul Islam, hidayah iman ini selalu Allah berikan buat kita. Dan mudah-mudahan yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah untuk menjaga ketaatan kepada Allah dan memudahkan kita untuk menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi kita semuanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan kepada semua pengurus dan jamaah sekalian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, karena telah memberikan kesempatan buat kami. Dan kami ingatkan, duduknya kami di hadapan jamaah bukan berarti kami yang paling soleh, yang paling alim, tidak, tetapi hanya sekedar mengingatkan buat kita dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebelum salam ada pertanyaan ya? Oh iya. Taib jamaah sekalian, tadi belum mengutip salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama kami sampaikan dan jelaskan ayat ini, ketika ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya itu adalah ketaatan yang bentuknya mutlak. Makanya kalaupun kita tadabburi ayatnya, wa atiullaha wa atiur rasul. Jadi antara Allah dan Rasulnya Allah menggunakan kata taat. Jadi ketaatan yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang bentuknya mutlak, tidak ada lagi tawar-menawar. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga Allah sampaikan wa ulil amri minkum. Allah tidak meletakkan kalimat wa ati'u ulil amri minkum, tetapi hanya Allah menggunakan wa ulil amri minkum, dan itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak sifatnya. Ketika ada kebijakan yang mereka keluarkan itu adalah sebuah kebaikan, kita taat. Yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya, kita taat kepada mereka. Tetapi ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan syariat,
Maka tidak ada kewajiban dan bahkan haram bagi kita untuk mengikuti kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Nah, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana yang jikalau ada kebijakan ataupun ada kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin kita ikut nimbrung membicarakan hal demikian. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, karena persoalan ditanyakan kepada kami, yang pertama, sabda Nabi SAW ketika kita melihat kesalahan dan kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin kita, langkah yang paling tepat yang beliau sampaikan adalah kita gandeng pemimpin kita. Kita sampaikan nasihat secara langsung kepada mereka. Itu adalah cara yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kalaupun seandainya jemaah sekalian, apalagi kan zaman kita kan sekarang zamannya politik. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Khawatirnya ketika kita ikut nimbrung, mencela, mencaci maki para pemimpin kita terhadap sesuatu yang belum jelas kita tahu. Cukuplah orang-orang yang memiliki kewenangan, para ulama kita yang memang memiliki hak untuk memberikan nasihat kepada mereka, dan itu sudah dilakukan. Ketika terjadinya kerusuhan di mana-mana beberapa bulan yang lalu, para ulama dan pembesar-pembesar ormas sudah mendatangi Pak Prabowo, dan itu langkah yang paling tepat. Jangan sampai khawatirnya kalau seandainya ada kezaliman ataupun kesalahan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh pemimpin kita ikut nimbrung, khawatirnya. Ini pilihan buat jamaah sekalian, kalaupun mau ikut nimbrung silakan, itu bukan hak kami, cuman kami sampaikan sebagai nasihat. Khawatirnya jangan sampai ketika kita ikut komentar dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah itu, kita masuk dalam golongan orang-orang yang membicarakan aibnya orang lain. Apalagi kita sekarang netizen kan Masya Allah banget, sampai menyinggung persoalan pribadi. Itu kan sudah di luar ketetapan dan ketentuan syariat, tidak boleh jamaah. Kalaupun seandainya kebijakan, cukuplah kebijakan yang kita komentari, jangan sampai kembali ke masalah pribadinya seseorang, karena itu sudah menjatuhkan kehormatan orang sesama muslim. Maka jawabannya Pak sekalian ataupun ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kami pribadi menyarankan untuk tidak selalu ikut campur dalam masalah-masalah itu. Minimal kita doakan. Pernah enggak kita mendoakan pemerintahan kita? Alhamdulillah. Jadi kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa berubah dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara umum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas 87%. Kenapa kita tidak bisa menghidupkan syiar-syiar Islam secara kafah? Bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengubah keadaan kita yang berada di negara kita, bukan. Bisa jadi Allah ingin menguji kita seberapa kuat dan seberapa besar usaha kita untuk bisa menghidupkan ajaran Islam di tengah kehidupan yang memang susah kita untuk merealisasikan syariat-syariat Islam. Itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di Palestina. Kenapa Allah tidak membinasakan musuh-musuh Allah di sana? Itu sebagai bentuk ujian bagi mereka dan juga bagi kita. Tadi beliau juga mengutip ayat di dalam surat Yasin. Ketika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Bukan Allah tidak mau dan tidak mampu, tetapi Allah ingin menguji kita. Seberapa besar usaha kita untuk terus menghidupkan syiar-syiar Islam di tempat yang masih banyak kita dapatkan orang-orang yang tidak suka dengan majunya dan jayanya agama Islam. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita di sini termasuk bagian daripada umat Rasul yang akan terus berjuang menyampaikan kebenaran semampu kita. Kalau kita mampu dengan HP kita, sampaikan dengan HP kita. Kalau kita mampu di atas mimbar, silakan naik di atas mimbar. Kalau tidak mampu di tempat tongkrongan kita, sampaikan. Apapun bisa kita sampaikan, minimal sebagai hujah buat kita nanti di hari kiamat. Kalau ada keburukan, kita ingatkan. Jangan sampai kita biarkan. Minimal kita mengingkari dengan hati kita. Kalau seandainya terjadi kemungkaran, kezaliman, minimal
kita mengingkari dengan hati kita. Begitu Pak ya? Allah taala bisawab. Satu lagi ini receh banget nih pertanyaan. Tadi kan salah satu taubatnya diterima kalau hubungannya dengan manusia kita mohon ampun, minta ridhonya. Mungkin kita semua dulu pernah waktu sekolah ya, makan 3 ngaku 1 di kantin. Nah itu gimana Ustaz? Orangnya kan udah gak tahu kemana ya. Itu satu. Nah yang kedua Ustaz, dosa sebesar apapun tadi Ustaz bilang akan diampuni. Itu masalahnya kalau kita sadar itu dosa. Kadang Ustaz, kita melakukan kemaksiatan, kesesatan, kita gak sadar bahwa itu adalah maksiat, sehingga kita lupa bertobat untuk itu, atau kita nggak bertobat untuk itu. Karena memang tadi yang Ustadz bilang, setan mah sekarang mainnya nggak ngegoda bunuh, zina, curi. Jadi setan menggoda kita dengan sesuatu yang itu sebetulnya kesesatan. Cuman ya kita nggak sadar, sehingga kita nggak pernah bertobat sampai kita meninggal. Akhirnya itu menjadi dosa yang tidak diampuni. Mohon pencerahannya Ustadz, makasih. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini kebiasaan kayaknya semua ada. Makan belinya 1000 yang seharusnya 1 tapi ngambilnya 3. Dalam hal ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sudah diikhlaskan sama penjualnya maka aman. Kalau sudah diikhlaskan. Tetapi kalau seandainya belum diikhlaskan, maka dalam hal ini tetap kita harus menyelesaikan hutang tersebut. Kalau seandainya orang sudah tidak ada Ustadz, tidak kita tahu, maka keluarkanlah seharga daripada makanan yang kita ambil, maka kita infakkan atas nama penjual tersebut. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan buat kita. Begitu Pak ya? Nah. Kemudian yang kedua, yang jikalau memang kita tidak sadar melakukan kemaksiatan ataupun tidak tahu mungkin. Nah, tidak tahu di sini jamaah sekalian kita harus detailkan dulu. Kalau seandainya memang tidak tahu karena malas untuk mencari tahu, maka tetap dihitung sebagai dosa. Nah, kalaupun seandainya memang betul-betul tidak tahu dan belum mendapatkan ilmunya, jatuh dalam dosa, maka mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam 'anits thalath. Jadi catatan ataupun pulpen yang akan mencatat amal kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 3. Salah satu di antaranya adalah yang lupa ataupun yang tidak tahu. Mudah-mudahan begitu. Nah, kalaupun seandainya tahu, dibagi menjadi 2 lagi, Pak. Kalau seandainya itu dosa besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sampai pada hari kiamat. Tetapi kalaupun seandainya dosa kecil yang dilakukan itu, mudah-mudahan dengan kebaikan yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang melaksanakan umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah yang pertama ke umrah yang lain itu, jadi di antaranya sebagai sebab penghapusan dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, kalau seandainya tadi dosa yang dilakukan itu yang memang mungkin karena faktor tahu ataupun tidak, mudah-mudahan diampuni oleh ibadah umrah yang dilaksanakan ini. Tetapi kalau dosa besar, harus keluar dari lisan kita ucapan aku bertobat dan beristighfar. Kalau dosa kecil, dengan kebaikan yang pernah kita lakukan maka akan menghapus dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan sih dosa kecil. Mudah-mudahan dosa kecil yang dilakukan, mudah-mudahan dengan amal kebaikan yang lain yang pernah kita lakukan, semua dosa kecil itu diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab jamaah sekalian, karena juga sudah masuk waktu syuruk. Itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.